mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, bagimu tak ada yang tak mungkin Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagimu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena perkataan daripadamu sendiri, karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan, diberkati melalui sabda-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang menyegarkan hati kami, yang memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami. Firman Tuhanlah yang menegur hati kami, firman Tuhanlah yang membuat kami mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati hamba yang menyampaikan, urapi hamba, biarlah hamba boleh mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan melalui sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Perkawinan di Kanaan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah di itu. Di situ ada 6 tempayan dan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil dan mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kanaan yang di Galilea sebagai yang pertama tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini bicara tentang yang kekurangan dicukupkan. Yang kekurangan dicukupkan. Mungkin setiap kita pernah mengalami namanya kekurangan. Entah kekurangan uang kah, entah kekurangan makanan kah, mungkin dalam hal-hal yang lain. Kekurangan itu tidak enak. Dan Paulus pun di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 pernah mengatakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelebihan. Di mana di waktu tertentu kita akan pernah mengalami fase di bawah. Enggak semua kita akan selalu di atas. Apalagi dengan keadaan yang kita alami saat ini. Begitu banyak pengurangan-pengurangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang tutup. Yang membuat kita sulit untuk mencari nafkah, membuat kita sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi melalui teks ini kita diingatkan lagi pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengubah segala sesuatunya. Air menjadi anggur. Pernikahan bagi orang Yahudi itu adalah hal yang sangat penting dan sangat
membahagiakan bagi keluarga yang mengadakan pesta. Biasanya pesta pernikahan itu bisa memakan waktu yang begitu panjang. Bisa mencapai 7 hari lamanya. Bayangkan betapa lamanya. Tapi yang mengadakan pesta ini bukanlah orang kaya, bukan memiliki harta yang berlimpah, tetapi orang yang pas-pas. Tapi ia mau membagikan rasa sukacitanya bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia tidak memiliki harta yang melimpah, tapi ia mau berbagi satu sama lain. Dan biasanya untuk biaya pernikahan itu ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki. Tidak ada bagi dua. Semua ditanggung oleh pihak laki-laki. Bayangkan 7 hari lamanya pesta ditanggung oleh keluarga yang biasa-biasa. Dan biasanya di dalam suatu kegiatan itu biasanya menggunakan anggur. Anggur merupakan lambang atau simbol sukacita. Pesta apapun tanpa anggur bukanlah pesta, bukanlah sukacita. Dan betapa malunya dan menyedihkannya ketika kalau anggur itu habis. Kita aja kalau membuat pesta, orang-orang yang mengadakan pesta, kalau makanan itu kurang asin sedikit aja, kurang garam saja, bagaimana malunya? Bisa 1 bulan, 2 bulan. Ini simbol kebahagiaan, lambang kebahagiaan itu habis. Itu anggur, betapa memalukannya bagi keluarga yang mengadakannya. Ia harus tahu berapa tamu yang diundang. Sudah ditentukan, sudah masuk prosedur semuanya. Tapi pada waktu itu mereka benar-benar habis anggur itu. Tidak ada sama sekali. Tapi di sini kita melihat bagaimana kehadiran Yesus itu mengubah segala sesuatunya. Di sini juga mengajarkan bagi kita bahwa Yesus pun tidak anti dengan adat. Yesus hadir di pernikahan, ada istiadat orang Yahudi, dia hadir. Tapi kehadiran Yesus mengubah yang dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari sisa yang Tuhan buat anggurnya, tapi dari air, benar-benar air 100%. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Yesus bagi mempelai, bahkan bagi kita semua. Dan kita pun rindu di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu pergumulan, kita minimal diberikan kekuatan. Bagaimana cara kita? Yang pertama kita belajar dari teks ini bagaimana di ayat yang pertama dikatakan ayat kedua lah. Yesus dan muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bagaimana sang mempelai memprioritaskan Yesus. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita memprioritaskan Yesus menjadi utama? Bahkan diundang menjadi tamu yang terhormat. Mereka menjadikan Yesus tamu di dalam kehidupan mereka. Kita pun juga dalam hidup ini, ketika kita menjadi orang percaya, jangan sampai kita membuat Yesus seumpama seperti pembantu kita, pelayan kita. Kita maunya instan. Tuhan, aku sedang mengalami masalah pergumulan, ambillah. Bahkan selesaikanlah Tuhan. Kita tidak menghargai, tapi di sini kita melihat bagaimana mempelai ini memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan tamu yang terhormat. Ia bukan menganggap ia seperti saudara. Memang ada katakan penafsir bahwa
Yesus dan mempelai ini ada hubungan keluarga. Memang betul, tapi Yesus secara pribadi diundang di dalam kehidupan kita, di kehidupan mereka. Kita pun juga, undanglah Yesus selalu masuk di dalam kehidupan kita. Dan buatlah Yesus itu menjadi tamu yang terhormat di dalam kehidupan kita. Jangan kita buat Yesus seperti pelayan, tapi jadikan dia yang terhormat. Yang kedua, kita belajar dari teks ini bagaimana di ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan bagaimana Maria yakin bahwa Yesus akan menolong. Percaya. Memang ketika Maria datang kepada Yesus, memang respon Yesus pada waktu itu dingin. Bahkan wanita ini, Maria ini, mendapat suatu teguran secara tidak langsung. Dalam bahasa aslinya menggunakan, "Hai wanita, apa urusanmu denganku?" Kasar seolah-olah. Karena waktuku belum tiba. Walaupun dikatakan Maria atau ibu Yesus, respon Yesus dingin terhadap dia, tapi dia tidak berhenti berharap pada Yesus. Ia tetap percaya dan tetap yakin dalam hidupnya bahwa Yesus pasti akan menolong. Karena dia katakan, waktuku belum tiba. Ini menunjukkan bahwa Yesus pasti menolong wanita ini, menolong orang yang mengadakan pesta ini tepat pada waktunya. Bahkan John Calvin pernah mengatakan, ada waktunya Tuhan membiarkan kita diam, bukan berarti dia tidak menolong kita, tapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Yang penting dalam hidup ini, jangan pernah kita berhenti untuk berharap. Kita belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abraham. Ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak, ia katakan kepada bujangnya, "Tunggu di sini. Kami dan anak ini akan bersembayang dan sesudah itu kami akan kembali." Ini mempunyai suatu keyakinan bahwa kalau nantinya anak ini mati di tanganku, bahwa Allah yang kusembah sanggup membangkitkannya. Bahkan di ayat yang ke-8, kalau kita baca Kejadian 22 ayat 8, dikatakan bahwa Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan ini menggunakan kata bagaimana Allah melihat apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kita pun juga dalam hidup ini, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu berharaplah selalu. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita berhenti untuk berharap. Kalau sampai saat ini pun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan sampai berhenti di situ. Tetaplah naikkan doa kita. Tetaplah berseru kepada Dia. Karena Dia akan menjawab tepat pada waktu yang Dia inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selalu berharap kepada Dia. Kita belajar dari teks ini, yang pertama, Tuhan itu harus diprioritaskan dalam hidup kita. Yang kedua, tetap berharap kepada Dia. Yang terakhir itu bicara tentang penundukan diri. Kalau kita katakan di ayat yang ke-6 dan 7, 8 dikatakan bagaimana dengan jelas bahwa bagaimana pelayan-pelayan itu disuruh oleh Yesus, ambillah itu, taruhlah situ. Ini menunjukkan bagaimana sikap daripada pelayan ini mempunyai sikap penundukan diri atau ketaatan pada Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus, belum tentu dia kenal pelayan-pelayan ini. Tapi dia mau taat melakukannya. Ketika dia taat, maka segala sesuatu terjadi. Waktu dia cedok angin itu, maka disitulah terjadi mukjizat. Saya sering katakan bahwa hanya orang-orang taat sajalah yang akan selalu merasakan mukjizat Tuhan. Orang-orang taatlah yang selalu akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Ketaatan itu atau penundukan diri itu tanda kita beriman kepada Tuhan. Ketaatan haruslah kita miliki di dalam hidup ini.
Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin hati yang taat. Seperti pelayan-pelayan ini, dia mau taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Kita pun juga, kalau Tuhan izinkan masalah pergumulan terjadi dalam hidup kita, tetaplah taat pada Tuhan dan tetaplah setia pada Dia. Yang terakhir bicara tentang keterbukaan hidupnya. Bagaimana seorang wanita ini, Maria ini, ia terbuka di hadapan Tuhan. Ia bukakan, katakan, Tuhan, inilah kekurangan anggur ini semua. Ini menunjukkan suatu sikap keterbukaan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu nggak apa yang kita doakan? Dia tahu, tapi Tuhan mau sikap keterbukaan kita di hadapan Dia. Sikap yang benar-benar kita mau berharap pada Dia. Keterbukaan itu sangat penting. Keterbukaan di mana kita membutuhkan Dia seutuhnya. Maria dan pelayan dan semua yang ada di situ membutuhkan Yesus. Itulah sikap keterbukaan. Kita pun juga dalam hidup ini, kita selalu membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Dan kita juga akan mengalami namanya. Seperti apa yang terjadi di Kanaan, kita akan alami. Kalau kita yang pertama memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar untuk tetap taat. Yang ketiga, berharap selalu. Yang keempat, selalu sikap terbuka. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu ajaib, kami bangga akan Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam jam-jam doa kami. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.